Nah ini ada orang yang menamakan nifas sebagai haid dan sebaliknya. Jadi antara haid dan nifas ini seperti kata anfisti, apa kamu bernifas? Ya sebenarnya dalam hadis ada yang menggunakan istilah nifas, ada yang menggunakan haid. Tetapi sebenarnya beda itu kalau menurut ulama fikih. Kalau haid yaitu darah yang keluar yang biasa berlaku bagi seorang wanita. Warna darahnya itu merah kehitam-hitaman, kemudian terasa panas kalau keluar. Nah, itu darah haid. Sementara darah nifas yaitu darah yang keluar karena melahirkan. Jadi setelah melahirkan, perempuan itu mengalami pendarahan. Nah, pendarahan itu boleh jadi seketika. Jadi setelah melahirkan sudah berhenti, nggak ada lagi nifasnya. Perempuan boleh mandi kalau memang sudah tidak ada nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita kembali hadir bersama di Masjid An-Nur yang mubarak ini untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sholat berjamaah. Dan seperti biasa kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian Al-Quran ataupun hadis. Kita berharap agar setiap langkah kita menuju masjid ini dan kehadiran kita di dalamnya dicatat sebagai amal saleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, kali ini kita membahas hadis seperti biasa, Sahih Bukhari, masih membicarakan tentang mandi, bagian keempat. Ya, karena begitu banyak hadis mengenai mandi ini, tidak bisa kita bahas dalam satu waktu. Jadi ini sudah pertemuan yang keempat. Pertama, mengenai apabila dua kemaluan bertemu. Waktu pertama kali kita bicarakan tentang mandi ini, ada hadis yang menyatakan kalau suami istri berhubungan tidak mengeluarkan sperma, maka cukup berwudu. Nah itu mungkin hadis, makanya diletakkan di awal. Ya, mungkin hadis yang pertama urutnya, ya keluarnya hadis itu pertama kali. Nah ini hadis yang berikutnya menjadi memansuhkan hadis yang lalu.
Nah ini mau keluar sperma atau tidak keluar sperma, yang penting dua kemaluan itu bertemu. Nah, gitu ya. Maka harus mandi. Nah, coba kita lihat, diriwayatkan dari Mu'adz bin Fadalah sampai kepada Abu Hurairah. Nah, itu namanya sanad. Jadi sanadnya ini sahih. Rawinya juga sahih karena sahih Bukhari. Itu rawinya namanya. Nah, matanya Nabi bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha." Nah, ini kata-kata apa namanya, majaz. Ya. Nabi bersabda, apabila seorang suami telah duduk di atas atau di antara 4 anggota badannya, gitu ya, lutut, dadanya, artinya berarti sudah berhubungan suami istri. Ya. Artinya sudah bertemu. Nah ini bukan berbau porno, tapi memang hukum. Ya, pemahaman harus benar kita, karena kita pasti kawin, gitu ya. Ya. Jadi maksudnya kalau sudah dua kemaluan itu ketemu, maka Nabi menyatakan wajib mandi baginya. Jadi salah tulis itu ya, baginya. Gitu. Jadi apabila seorang laki-laki sudah di atas perempuan, sudah kemudian dia punya jahada itu artinya ada upaya untuk berhubungan suami istri tersebut, maka wajib dia mandi. Ya kita sepertinya kayak tabu ya, tapi ini hukum ya. Ya, dan kita sudah dewasa gitu. Jangan nanti heboh lagi nih, Ustaz Amir ini bicara porno. Ya. Enggak. Kemudian yang kedua, ini ada bagian kedua ini ada berapa hadis ini? Ada 3 hadis. Yaitu anjuran mencuci bagian badan yang terkena sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita. Ini kita gitu ya. Jadi perempuan lebih diutamakan ini. Setelah berhubungan suami istri, ya harus membasuh, harus bersih-bersih. Diriwayatkan dari Abu Ma'mar sampai kepada Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa dia bertanya kepada Utsman bin Affan, ya berarti sahabat. Di sini adalah Utsman bin Affan. Zaid bin Khalid al-Juhani ini tabi'in, orang yang menangi sahabat toh, tidak menangi Rasulullah. Dan yang menangi Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Zaid ini bertanya kepada Utsman bin Affan, "Ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu?" Bagaimana pendapatmu jika seorang suami berjima dengan istrinya, falam yumni, namun tidak mengeluarkan mani, laki-laki itu. Maka Utsman berkata, "Yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah wa yaghsilu dzakarahu." Nah, ini seperti hadis yang pertama. Dia berwudu sebagaimana dia wudu untuk sholat. Kemudian dia mencuci kemaluannya. Utsman berkata, "Aku mendengarkan dari Rasulullah SAW
aku tanyakan hal ini kepada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Fa amaruhu bidzalik. Ya, maka mereka merintahkan seperti itu. Dan artinya bahwa kalau menurut hadis pertama dari tadi, ya kita kalau telah berhubungan, artinya kelamin laki-laki sudah berada di kelamin perempuan, mau keluar mani atau tidak keluar mani, wajib mandi. Nah, tapi hadis yang kedua ini pertama, mungkin hadis pertama sehingga dimansuhkan. Yang kedua, ini anjuran kalau malam hari dingin tidak bisa mandi, maka kita berwudu seperti wudu untuk sholat dan membasuh kemaluan. Karena di sini tidak disebutkan tidak perlu mandi, enggak. Cuman maksudnya tidak mengeluarkan mani, kemudian dia berwudu seperti wudu sholat. Ya, nah tidak disinggung apakah dia berwudu itu memang untuk sholat, karena memang Rasulullah kalau mau tidur berwudu seperti wudu untuk sholat, gitu ya. Ya. Nah, tetapi kalau kita padukan antara hadis pertama dan hadis ini, ya orang berhubungan suami istri, lakinya keluar sperma atau tidak keluar sperma, tetap wajib mandi. Nah, itu sudah klasik disepakati oleh para ulama. Ya. Nah, coba ini kita ambil Ubay bin Ka'ab. Ia bertanya kepada Nabi, apabila seorang suami berjima dengan istrinya namun tidak keluar sperma, maka Rasulullah bersabda, dia membasuh apa yang telah menyentuh perempuan atau istrinya, kemudian dia sholat. Dan artinya ini pertanyaannya laki-laki, tetapi berlaku juga untuk perempuan. Ya, artinya baik laki maupun perempuan, kalau dia umpama mau tidur atau mau minum, ya dia harus membasuh dulu kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu dalam sholat. Gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana permulaan junub? Nah, ini diriwayatkan dari Ali bin Abdullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, "Kharajna la nara illa al-hajj." Kami keluar dari Madinah maksudnya, dan tidak ada tujuan kepergian kami kecuali untuk berhaji, untuk melaksanakan ibadah haji. Falamma kunna bisarifa hittu. Ketika kami berada di Sarif, ini nama satu tempat, Sarif, aku mengalami haid, hittu. Ya, ini bersama Nabi berarti, ini haji wada. Karena ketika Nabi berhaji wada, Aisyah ini mengalami haid, gitu ya. Kemudian Nabi menyatakan, lakukan apa yang dapat dilakukan oleh orang berhaji atau berumrah kecuali bertawaf. Nah, itu ada hadis lain seperti itu, kecuali bertawaf. Maka
Maka Aisyah beliau melakukan haji ifrad, bukan haji tamattu. Karena ternyata karena beliau haid sehingga berhaji dulu dia baru berumrah. Nah, itu berarti ifrad. Nah, sedangkan Nabi pada waktu itu ada yang menyatakan haji qiran. Qiran itu ya menggabungkan antara umrah dan haji sekaligus. Jadi haji qiran itu mulai dari datang sampai akhir menggunakan ihram. Nah, kalau tamattu ya paling gampang. Begitu kita sampai di Makkah, kita bertawaf, bersa'i, tahallul, boleh lepas pakaian ihram. Nanti pada hari tarwiyah, hari ke-8, kita berniat kembali memakai ihram untuk menuju Arafah. Ya, menuju Arafah. Nah, sampai di Mina kita sudah melempar jumrah, sudah boleh melepas ihram. Jadi kalau tamattu itu paling gampang, maka paling banyak digunakan oleh orang Indonesia adalah tamattu. Nah, sedangkan Aisyah ini ifrad. Karena setelah berhaji baru beliau didampingi oleh adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar atas perintah Rasulullah untuk memulai miqat di Tan'im atau Ji'rana. Begitu. Fadahala alaihi Rasulullah SAW wa ana abki. Tatkala Aisyah ini haid, kata beliau, Rasulullah masuk ke bilikku. Aku sedang menangis. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah, "Malaki? Ada apa denganmu? Anfisti, apa kamu mengalami haid?" Aisyah berkata, "Na'am, ya." Maka Rasulullah bersabda, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya haid itu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah yang berlaku bagi putri dari anak Adam. Ya, artinya semua perempuan mengalami haid. Kenapa kamu harus menangis? Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Faqdi ma yaqdil hajj." Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang berhaji. Nah, ini ada, berarti ini dari hadisnya ini kan. Gaira an la tatufi bil bait. Tanpa kamu bertawaf di Ka'bah. Karena tidak boleh perempuan haid masuk masjid karena Ka'bah itu di dalam Masjid Haram. Tapi kalau bersa'i, yaitu di luar masjid, maka dia boleh bersa'i. Tetapi dia tidak bertawaf. Tidak tawaf itu ya sebagai syarat untuk umrah. Ya, berarti ya tamattu kalau kita berumrah dulu. Nah, makanya tadi ditakhirkan umrahnya. Berarti haji ifrad. Kemudian Aisyah berkata, "Wa dhahha Rasulullah SAW an nisa'ihi bil baqar." Kemudian Rasulullah SAW berkorban atas nama istri-istrinya dengan menyembelih 1 ekor sapi. Ya. Semuanya diniatkan untuk istrinya. Ya, kalau 1 ekor sapi 7 ekor, 7 orang. Gitu ya. Untuk 7 orang patungan. Kemudian bagian yang keempat, yaitu wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir rambutnya. Ya, artinya kalau orang Yahudi, kalau istrinya haid, selama haid itu tidak boleh mendekati suaminya. Gitu ya. Dan dalam Islam boleh tidur bersama, boleh bercumbu, boleh menyisir. Kalau menyisir kan berarti sangat dekat gitu ya. Nah, itu bedanya kita dengan Yahudi. Kalau Yahudi, apalagi di daerah Maluku. Jadi di daerah Maluku itu ada rumah utama, kemudian ada rumah kecil. Selama perempuan haid,
tidak boleh berada di ruang utama. Gitu. Di kamar ruang utama itu dia harus menyendiri. Ya malah si perempuan, ya harus tidur sendiri, tidak boleh. Nah padahal dalam Islam tidak apa-apa. Yang dilarang itu ya tidak boleh berhubungan suami istri ketika istri mengalami haid. Gitu ya. Ya ini hadisnya dari Abdullah bin Yusuf sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu namanya sanadnya. Aisyah berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah SAW wa ana haid. Aku dulu pernah menyisir rambut Rasulullah sementara aku sedang haid. Jadi tidak ada masalah maksudnya. Ya ini hanya simbol orang dekat sama suaminya. Jadi tidak apa-apa. Di istri tidur bersama suaminya satu kamar. Ya. Nah, adapun suaminya ya sekalipun baru pengantin baru umpama, karena masih baru-baru masih muda, ya tidak boleh mengikuti nafsu. Istrinya haid, kemudian tetap dia mau gaul istrinya, haram, tidak boleh, haram. Ya karena ternyata karena Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan. Katakan haid itu adalah kotoran, penyakit. Ya, jadi ada orang Islam ngomong kepada saya, tapi bukan orang Pekalongan, orang sana, orang Jepara, gitu. Ya benar-benar orang Jepara, perempuan. Jadi suaminya tidak peduli istrinya sementara haid. Ya. Nah kalau kita kan tak tega, gitu ya. Ya bersabar selama 1 minggu, gitu ya. Tapi memang ada laki-laki tidak bisa dia libur 1 minggu, gitu ya. Nah orang seperti ini ya boleh dia menikah untuk 2 orang, kan begitu ya. Ya, untuk 2 orang. Nah makanya dibolehkan itu kalau memang orang mempunyai kelebihan khusus gitu. Tapi rata-rata kita orang Indonesia ya cukup 1. Tapi kalau orang yang di Saudi, daerah Jazirah Arab, mereka tiap hari makan onta, makan sapi, makan daging kambing. Ya panas, ya kalau kita makannya tempe, ya biasa-biasa aja, ya kan begitu, ya tidak terlalu menggebu-gebu seperti itu. Ya kemudian hadis kedua dari Ibrahim bin Musa sampai kepada Urwah. Urwah ini ponaan Aisyah. Bahwa Urwah ini bertanya, annahu su'ila atakhdumuni al-haid aw tadnu minni al-mar'ah wa hiya junub. Faqala Urwah, kullu dhalika alayya hayyin. Apakah wanita yang sedang haid boleh melayani aku? Ini dia ditanya oleh Hisham, ya. Atau berdekatan dengan aku sedang dia sedang junub. Junub ini maksudnya haid. Ya. Faqala Urwa, maka Urwa berkata, kullu dzalika alayya hayyin. Bagiku semua itu mudah. Wa kullu dzalika takhdumuni. Ya semua dalam keadaan itu istri itu melayani aku. Walaysa ala ahadin fi dzalika ba's. Dan tidak ada kesulitan bagi laki-laki. Akhbaratni Aisyah itu karena aku diberitahukan oleh Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilu ta'ni ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Ya hampir sama tadi ya. Bahwa Aisyah radhiyallahu anhu
menyisir rambut Rasulullah, sedangkan Aisyah sedang haid. Wa Rasulullah SAW hina idzin mujawirun fil masjid. Sementara Rasulullah pada waktu itu sisir rambutnya itu berada di samping masjid, karena rumah beliau di Raudhah itu di sebelah kanan. Kalau kita menghadap kiblat sebelah kiri. Ya, artinya Masjid Nabawi itu dulu dengan rumah Nabi ianya berbataskan pintu tok. Gitu ya. Jadi kepala Nabi, kaki Nabi di masjid, kepala Nabi di rumahnya. Jadi kepalanya disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa suami boleh mendekati istrinya. Ya, saya kira ini sudah berlaku umum di kalangan orang Islam. Ini hanya kita baca hadisnya aja bahwa apa yang kita lakukan itu ada dasar hukumnya, ada dasar hadisnya. Kemudian seorang suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid, boleh atau tidak? Itu ini. Diriwayatkan dari Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain sampai kepada Aisyah juga, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada ibunya Mansur bin Sofia bahwa sesungguhnya Nabi SAW kana yattaki'u fi hajri wa ana haid, bahwa Nabi SAW yattaki, menyandarkan badannya ya, di pangkuanku, wa ana haid, sementara aku pada waktu itu sedang haid. Ya kemungkinan ini satu waktu, gitu ya, karena memang Aisyah menyisir rambutnya Nabi ke ruang bagian rumahnya beliau, sementara kakinya Nabi di bagian masjid. Nah, ini ketika menyisir rambut itu Rasulullah menyandar kepada istrinya, karena Rasulullah sekalipun beda berapa tahun itu. Jadi ketika Aisyah menikah dengan Nabi itu sudah umur 50 tahun lebih, gitu ya. Ya, sekitar umur 55 atau 56, gitu ya. Summa yaqra'ul Quran, kemudian Nabi membaca Al-Quran. Jadi boleh. Jadi kakinya istri kita, kemudian kita artinya tidak ada kaitannya dengan haid. Ya kan, haid itu kan di dalam badan perempuan, gitu ya. Ya apalagi sekarang sudah ada pembalut. Nah, ada sebagian ahli fikih menyatakan perempuan itu boleh melewati masjid sedang dia haid. Yang penting yang dijaga itu jangan sampai darah haidnya itu tercecer di masjid. Nah kalau sekarang kan sudah ada pembalut, gitu ya. Tapi tetap sebagian ulama menyatakan tidak boleh perempuan haid berdiam di masjid, gitu. Ya, kemudian nah ini ada orang yang menamakan nifas sebagai haid dan sebaliknya. Jadi antara haid dan nifas ini seperti kata anfisti, apa kamu bernifas? Ya sebenarnya dalam hadis ada yang menggunakan istilah nifas, ada yang menggunakan haid. Tetapi sebenarnya beda itu kalau menurut ulama fikih. Kalau haid yaitu darah yang keluar yang biasa berlaku bagi seorang wanita. Warna darahnya itu merah kehitam-hitaman, kemudian terasa panas kalau keluar. Nah, itu darah haid. Sementara darah nifas yaitu darah yang keluar karena melahirkan.
Jadi setelah melahirkan, perempuan itu mengalami pendarahan. Nah, pendarahan itu boleh jadi seketika. Jadi setelah melahirkan sudah berhenti, nggak ada lagi nifasnya. Perempuan boleh mandi kalau memang sudah tidak ada nifas, tidak keluar darah. Nah, sementara haid biasanya 1 hari 1 malam, paling cepat. Ya. Biasa berlaku 7 hari sampai 8 hari, itu biasa. Nah, kalau Imam Syafi'i 7 sampai 15 hari. Jadi darah haid itu 7 sampai 15 hari. Kalau imam yang lainnya tidak ada batasan waktu, yang penting mulai dari haid, dia terus menerus haid, ya dia selama itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, gitu ya. Tapi kalau dia biasanya 1 minggu selesai, kemudian suatu saat darahnya itu sampai melebihi 1 minggu, maka dia hitung biasa dia mengalami haid itu 1 minggu. Setelah itu dia mandi sekalipun darah haid tetap ada. Ya, itu pendapat yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau lebih dari 15 hari, maka bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah, darah kotoran, penyakit. Nah, bedanya nifas itu biasanya 40 hari. Biasanya 40 hari. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan nifas itu paling cepat sekejap, paling lama 60 hari. Jadi nifas itu boleh jadi 60 hari. Nah, biasanya 40 hari. Kalau lebih dari 60 hari, maka bukan lagi darah nifas, tapi darah istihadah. Perempuan harus sholat, dia mandi. Nah, syaratnya mandi, dia mandi berarti 3 kali dalam sehari. Jadi dia sholat zuhur di ujung sholat zuhur, di ujung waktu zuhur. Nah, setelah itu masuk asar, dia sholat asar 1 kali mandi, gitu ya. Nah, kemudian maghrib, isya, dia mandi di waktu maghrib. Nah, setelah maghrib ya dia sholat isya. Nah, kemudian dia juga mandi sebelum subuh. Jadi 3 kali dia mandi. Jadi mandi wajib. Kalau darah istihadah itu sebagian ulama. Tapi sebagian lagi menyatakan ya cukup mandinya 1 kali. Seperti biasa, karena itu darah istihadah. Dia memakai pembalut. Itu dikata anfisti, qultu na'am. Kemudian bercumbu dengan istri yang sedang haid. Ya, biasanya laki-laki itu ada yang tidak tahan gitu. 1 minggu, kadang 8 hari baru bersih. Baru 6 hari istrinya sudah ditanya, udah bersih belum? Ya. Ini diriwayatkan dari Qabisah sampai kepada Aisyah juga. Aisyah berkata, kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah SAW, Nabi, mandi bersama dalam satu wadah. Kilana junub. Ya. Kami dua-dua junub. Wa kana ya'muruni fa'attaziru. Dan beliau ya'muruni, memerintahkan aku untuk mengenakan kain. Fayubashiruni wa ana haid. Lalu beliau mencumbuiku sementara aku sedang haid. Artinya mencium istri, gitu ya. Kemudian mendekap istri, ya itu boleh. Ini bukan porno ya, tapi ini hukum. Yang penting kita catat, yang penting situ
perempuan menutup kemaluannya karena haid itu dengan kain, ya seperti yang diperintahkan oleh Nabi kepada Aisyah tadi, ya memakai pembalut. Nah selain mohon maaf ini karena ada anak ini, selain berhubungan istri itu boleh kita melakukan apapun terhadap istri, gitu ya. Nah, saya dulu punya guru, mohon maaf ini, ada teman saya bertanya, boleh nggak seorang istri mempermainkan alat kelamin istrinya, suaminya, ya sampai suaminya mengeluarkan sperma gitu, ya boleh. Ya, yang penting jangan melalui vagina. Ya, kita pakai istilah biologi aja ya. Ya, yang penting tidak melalui vagina. Ya, karena memang itu ada laki-laki yang memang tidak tahan, begitu ya. 1 minggu ya orang tahan ya. Ya kalau kita sudah tua ini 2 minggu kadang-kadang belum mesti 1 kali gitu. Kadang 1 bulan gitu ya. Ya, sudah mulai menurun lah. Itu mungkin masih muda ya. Ya kalau kita ini sudah mungkin sebulan, seminggu sekali itu sudah bagus itu gitu ya. Nah seharusnya normal minimal 2 kali seminggu. Itu normal supaya tidak prostat. Jadi kalau laki tidak biasa berhubungan suami istri kemudian lama tidak berhubungan suami istri itu bisa mengalami prostat. Makanya hanya laki yang prostat ya, karena sperma itu tidak keluar, akhirnya membeku di dalam. Ya, akhirnya menyebabkan kanker prostat. Nah, ya. Ya. Fa'aksiluhu wa ana haid. Ya, ini semua ini. Ya, hadis kedua hampir sama. Ini hanya saling menopang aja ya, saling menunjang, menguatkan maksudnya. Ya, karena kita Nah, Maimunah juga meriwayatkan ini bahwa Rasulullah SAW apabila hendak bercumbu dengan istrinya dari sebagian istrinya, sementara istrinya itu haid, maka istrinya itu diperintahkan untuk membalut kemaluannya dengan kain ya supaya tidak jangan sampai tersentuh gitu ya. Ya. Ya ini sudah saya pikir kita sudah tahu ini gitu ya. Tidak perlu dijelaskan gitu ya. Jadi karena tadi ya apapun dari bagian istri kita itu boleh kecuali hanya satu, yaitu tidak berhubungan suami istri melalui vagina, gitu ya. Selain itu boleh. Ya. Nah kemudian yang terakhir ini bahwa perempuan yang haid wajib meninggalkan puasa, tidak boleh berpuasa. Namun perempuan ya boleh pergi sholat di lapang, tapi artinya ikut di lapang, tidak sholat, hanya mendengarkan khutbah. Ya, untuk syiar, karena Idul Fitri maupun Idul Adha semuanya itu syiar. Nah, mereka pun boleh mendatangi lapangan. Jadi makanya baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha sebaiknya memang dianjurkan itu di lapang, karena anak-anak gadis-gadis haid ataupun perempuan-perempuan bernifas semua dianjurkan untuk pergi ke lapang. Ya, karena itu syiar. Ya. Ya, saya kira ini pas hadisnya. Insya Allah kita semua akan datang, nanti azan dulu baru ada sesi tanya jawab. Silakan azan dulu.